Oke, situasi di Timur Tengah ini udah sampai di titik paling panas. Kali ini kita bakal coba urai bareng-bareng gimana eskalasi yang super cepat ini mendorong kawasan ini, bahkan dunia, ke bibir jurang perang. Kita catat tanggalnya ya, 7 April 2026. Dan ini bukan lagi cerita nanti loh, ini kejadiannya sekarang, saat ini juga. Setiap jam, setiap menit itu berharga banget dan taruhannya, wah, nggak pernah setinggi ini. Nah, ini dia nih, pemicunya. Ancaman yang keluar langsung dari Gedung Putih. Sebuah ultimatum yang, ya ampun, nggak ada celah buat salah paham sama sekali. Pernyataan inilah yang jadi awal mula konfrontasi yang sangat berbahaya ini. Oke, yuk kita masuk lebih dalam. Kita mulai dari ultimatum yang jadi pusat dari semua kekacauan ini. Sebuah hitung mundur menuju konflik yang bisa jadi berskala masif. Sebelum kita lanjut, penting banget nih kita paham kenapa lokasi ini krusial banget. Selat Hormuz itu bukan sekedar perairan biasa. Ini tuh ibarat urat nadi ekonomi global. Kalau sampai selat ini ditutup, wah ini bukan lagi urusan regional, tapi ancaman langsung buat pasokan energi seluruh dunia. Jadi ini dia inti dari semua ketegangan ini. Amerika Serikat udah kasih garis batas yang jelas banget. Tenggat waktunya malam ini. Dan kalau nggak nurut, ya itu tadi, serangan total yang bakal menargetkan semua infrastruktur penting Iran. Oke, sekarang kita lihat siapa aja pemain utamanya dalam konfrontasi berisiko tinggi ini. Di satu sudut ada Washington, dan di sudut lainnya ada Teheran. Dan disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, Amerika Serikat lagi pamer kekuatan penuh dengan ancaman yang sangat spesifik. Di sisi lain, Iran justru lagi di posisi yang rapuh banget, berjuang dengan krisis kepemimpinan di dalam negeri. Situasi di Teheran itu benar-benar genting. Bayangin aja, pemimpin tertinggi yang baru, orang yang seharusnya pegang komando, malah lagi berjuang antara hidup dan mati. Dia jadi korban dari serangan yang sama yang menewaskan ayahnya, dan absennya dia ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya di puncak pimpinan Iran. Oke, kita geser sekarang. Dari sekedar ancam-mengancam, konflik ini ternyata udah jadi aksi militer beneran, udah mulai panas. Poin penting yang harus kita pegang adalah ini. Kita udah ngelewatin titik diplomasi. Aksi militer dari kedua belah pihak udah terjadi. Perangnya udah dimulai ya, walaupun mungkin belum dalam skala penuh. Di tengah-tengah situasi yang lagi panas-panasnya, AS nekat melakukan operasi yang berani dan risikonya tinggi banget. Jadi, salah satu jet tempur mereka ditembak jatuh dan mereka langsung kirim tim paling elit mereka, Navy SEAL Team 6, jauh ke dalam teritori musuh. Dan mereka berhasil. Pilotnya berhasil dibawa pulang dalam sebuah misi penyelamatan yang dramatis, yang sekaligus ngirim pesan yang jelas, AS bisa beroperasi dimanapun. Tentu aja, aksi nekat Amerika itu nggak dibiarin gitu aja. Iran langsung balas dengan cepat dan tegas. Dan mereka nunjukin kalau mereka juga mampu nyerang aset-aset AS di luar perbatasan mereka sendiri. 15. Dengarin baik-baik, ini bukan cuma angka. Ini adalah jumlah tentara Amerika yang jadi korban dalam serangan balasan Iran. Ini konfirmasi yang mengerikan kalau darah udah tumpah dari kedua sisi. Jadi gimana serangannya? Nah, begini ceritanya. Iran pakai drone buat nyerang pangkalan udara di Kuwait yang isinya pasukan AS. Serangan ini bukan cuma melukai tentara, tapi juga nargetin infrastruktur sipil. Ini langkah eskalasi yang bahaya banget. Nah, sekarang kita lihat gimana bentrokan antara AS dan Iran ini nimbulin efek domino, memicu api di tempat-tempat lain di seluruh kawasan. Ini bukti nyata ya kalau konflik itu nggak pernah berdiri sendiri. Ketegangan utama antara Washington dan Teheran ini ngirim gelombang kejut kemana-mana, membangkitkan lagi konflik-konflik lain yang sebelumnya mungkin lagi tidur. Contoh paling jelasnya, kita lihat di Gaza. Saat perhatian dunia lagi fokus ke Iran, Israel dilaporkan memanfaatkan momen ini buat ningkatin operasinya. Tentu aja, ini bikin krisis kemanusiaan di sana makin parah dan nunjukin betapa rapuhnya stabilitas di seluruh wilayah ini. Jadi, setelah semua ini, kita ada di mana sekarang? Posisinya gimana? Yuk kita rangkum situasinya, sementara seluruh dunia lagi menahan napas, nunggu apa yang bakal terjadi. Oke, kita coba rangkum ya posisinya. Amerika Serikat, jelas, posisinya agresif. Maunya Selat Hormuz dibuka lagi. Titik. Iran di sisi lain, posisinya bertahan, tapi juga nantang. Mereka kekeh mempertahankan blokade. Dan yang kejepit di tengah-tengah siapa? Ya, ekonomi global, yang rentan banget kalau pasokan minyak sampai terguncang akibat perang. Dan sampailah kita pada pertanyaan utamanya. Dengan waktu yang tinggal hitungan jam, apa masih ada jalan buat diplomasi? Atau kita emang tinggal nunggu waktu aja sebelum perang besar yang bakal mengubah dunia ini pecah? Jawabannya sedang ditunggu oleh seluruh dunia.